3 organisasi non-pemerintah, yakni Emergency Rescue Committee atau MERSI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI dan Aqsa Working Group atau AWG, pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, menggelar jumpa pers untuk merespon pernyataan Presiden Jokowi terkait polemik keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Bali. Pasalnya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel, tetapi dia sependapat dengan Dubes Palestina bahwa masyarakat Indonesia jangan mencampur adukan antara politik dengan olahraga. Seperti diketahui, polemik muncul karena MERSI, KISDI, dan WAG serta sebagian masyarakat yang lain, termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster, menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia karena Israel menjajah Palestina, dan penolakan itu membuat FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20. Polemik itu membuat masyarakat Indonesia terbelah antara yang pro dan kontra pada kedatangan Timnas Israel pada gelaran Piala Dunia U20. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa penolakan Timnas Israel ini adalah bukti bahwa kita komitmen terhadap konstitusi bangsa kita Indonesia. Dan penolakan ini akan menaikkan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia internasional bahwa kita tidak bisa diintervensi oleh kepentingan asing. Yang pertama. Yang kedua, penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel ini tidak dilakukan di injury time seperti disebutkan oleh beberapa pihak belakangan ini. Itu dilakukan sejak Juni 2022. Kita sudah menyambut penolakan itu bersama dengan Mercy dan KISDI dan beberapa kemudian yang ketiga, kami ingin sampaikan bahwa pihak-pihak melakukan penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel itu bukan salah mereka. Kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak yang sudah menolak kedatangan Timnas Israel seperti Pak Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, beberapa bupati dan wali kota, bahkan sampai ke Menko Polhukam. Tapi yang harus disalahkan itu adalah Zionis Israel yang melakukan penjajahan di Palestina. Itu yang jadi sumber masalahnya, harus kita salahkan. Jangan salahkan orang-orang yang menolak kedatangan mereka. Kemudian yang berikutnya, ya kami ingin mengapresiasi semua pihak yang sudah menyampaikan komitmen mereka terhadap konstitusi. Yang berikutnya lagi, kami tetap menuntut FIFA untuk bertanggung jawab karena kegaduhan ini semua menurut hemat kami karena FIFA menerapkan standar ganda. Di satu pihak meminta kita memisahkan politik dengan olahraga, tapi di sisi lain mereka berpolitik sendiri, mengeluarkan Afrika Selatan dari anggota FIFA, kemudian juga menghukum Rusia dari Federasi Sepak Bola Rusia, tetapi membiarkan sepak bola Israel di seluruh kompetisi FIFA. Ini standar ganda harus dihentikan. Kami menuntut FIFA untuk berhenti menerapkan standar ganda itu supaya fair. Nah, jadi kami ingin menyampaikan juga kepada saya akan coba pertajam tentang bangsa Indonesia, jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berpecah belah. Jangan sampai ini yang tentang bagaimana Israel antara yang mendukung dengan yang menolak itu berpecah belah. Karena kalau itu terjadi, maka harapan dari Zionis Israel berarti berhasil. Mereka berhasil memecah belah kita. Itu jangan terjadi. Tetap kita mesti jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih, Pak. Kami mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dan para tokoh, para pejabat yang mendukung tidak hadirnya timnas Israel yang akan berlaga di U20, terutama Bapak Gubernur Iwayan Koster yang selaku tuan rumah dengan menegaskan untuk menolak itu. Dan kita sebenarnya mengingatkan pemerintah hampir tahun yang lalu, tadi dan 6 bulan yang lalu juga kita ingatkan untuk supaya tidak menghadirkan timnas Israel. Kita tidak menolak terhadap Piala Dunia U20 yang akan menjadi tuan rumah. Kita ingatkan karena itu adalah persoalan besar sekali bagi bangsa Indonesia. Tetapi justru tidak ada tanggapan apa-apa dari Menpora, dan bahkan belakangan terakhir justru Erick Thohir yang sekarang menjabat Ketua PSSI merangkap
ya, jadi Menteri BUMN, mengatakan bahwa saya akan menjamin keberadaan pasukan timnas Israel di Indonesia. Saya kira ini sesuatu yang sangat disayangkan karena tidak mencerminkan sebagai warga negara yang mengerti tentang Indonesia. Padahal kita tahu bahwa dalam sejarah yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, sikap Bung Karno ya, pada saat itu menolak timnas Israel juga, dan lebih dari itu beliau betul-betul menghukum pada Israel itu. Pertama, beliau didesak-desak untuk mengundang Israel di dalam konferensi Asia Afrika, beliau tidak mau. Beliau juga mengacukan ucapan selamat merdeka Indonesia dari Israel, juga tidak mau karena dia dalam keadaan berlumuran darah menghabisi Palestina. Dan yang lebih membanggakan lagi, bahkan dia tidak peduli, dia keluar dari Olimpiade dan membuat saingan semacam Olimpiade yaitu namanya Ganevo. Luar biasa, sampai dia berani mengatakan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu terus terang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Nah, pemerintah sekarang ini saya kira kita tahu bahwa adalah bagian dari pendukung Bapak Karno, Bapak Presiden kita Bung Karno. Mengapa beda antara kayak jauh dari bumi dan langit? Ini tentu menjadi koreksi. Tadi sudah disampaikan Dr. Ben bahwa menyayangkan mengapa Pak Presiden baru terakhir setelah ada gejolak yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sampaikan juga, FIFA tidak boleh bermain ganda. Kita seolah-olah akan kehilangan kehormatan, tidak menjadi tuan rumah. Mestinya FIFA bisa menjelaskan kembali bahwa ini tidak ada kaitannya dengan olahraga dengan politik, karena dia sendiri sudah menggugurkan dan disampaikan Rusia itu karena sedang melakukan penjajahan terhadap Ukraina, dia tidak boleh ikut di dalam pertandingan di Qatar kemarin. Jadi kita menyayangkan sekali lagi pada Menpora dan Bapak Erick Thohir, janganlah mencoba mengaduk-aduk. Israel itu melakukan kekejaman yang luar biasa, dan dia bahkan di Indonesia mengobok-ngobok. Beberapa waktu yang lalu membuat museum Holocaust di Minahasa di Sulawesi, meminta belas kasihan bahwa mereka orang yang teraniaya oleh Hitler misalnya. Mengapa harus membuat museum di sini, tidak di Eropa sana? Ini jelas mau mengadu-adu bangsa Indonesia dan kita harus concern. Ini cuma olahraga, ini bukan masalah olahraga. Dia mengobok-obok dalam masalah yang lain. Di dalam bukunya Z.A. Maulana itu banyak program, hampir 9 macam di Indonesia itu melakukan proses pemiskinan, menguasai alam, deislamisasi, banyak programnya mengadu domba di negeri ini. Maka kita sangat menyayangkan juga pada beberapa pimpinan ormas yang diundang ke Israel, kemudian ikut menyanyi-nyanyi, berdoa-doa, padahal dia adalah pimpinan ormas dari Islam. Kita sayangkan dan insya Allah akan terjadi perubahan terhadap ini.